Kepolisian RI akhirnya berhasil membongkar sebuah sindikat pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Ditangkap barang bukti berupa 95 akte pendirian koperasi simpan pinjam. Sebenarnya bagaimana ini izin koperasi simpan pinjam online ini? Entah bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan badan hukum. 5 Juni 2020. Di tengah Kementerian Koperasi atau pemerintah sedang galak-galaknya memberantas atau melakukan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang nakal. Nah, kita tidak tahu apakah Kementerian Koperasi kecolongan dalam hal ini, tapi ternyata ini maling-maling ini jauh lebih pinter ya dari pejabat pemerintah kita. Saya nggak mengatakan kong kali kong, nggak mau saya kira mereka lebih pintar sehingga mereka bisa mendapatkan praktek-praktek beroperasi yang luar biasa ini. Jumpa lagi dengan saya Irsyad Muhtar, Peluang Entertainment. Teman-teman, Kepolisian RI akhirnya berhasil membongkar sebuah sindikat pinjaman online berkedok koperasi simpan pinjam. Ini tidak tanggung-tanggung di 5 tempat di Jakarta berhasil digeruduk dan pimpinannya atau otaknya bernama inisial sementara JS berhasil diringkus dan bersama JS juga berhasil ditangkap barang bukti berupa ratusan sertifikat atau akte pendirian koperasi simpan pinjam dan 95 diantaranya sudah berbentuk KSP yang beroperasi di berbagai wilayah. Penggerudukan ini dilakukan di 5 tempat, antara lain Mall Kelapa Gading, kemudian di Taman Anggrek, ada di Pasar Baru, Tanah Abang, dan juga di satu wilayah di Tangerang Selatan, Kelapa II. Koperasi mereka yang beroperasi ini adalah bernama Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Ini bukan koperasi abal-abal kalau lihat dari akte pendiriannya karena sudah ada badan hukumnya. Yaitu saya catat badan hukumnya ini bernama BH nomor AHU huruf besar semua 003740 poin AH poin 0126 tertanggal 5 Juni 2020. Ini artinya baru setahun yang lalu di tengah pandemi Kementerian Koperasi mengeluarkan sebuah izin operasi koperasi dengan operasional online. Nah, kita tidak tahu apakah Kementerian Koperasi kecolongan dalam hal ini atau memang JS memang ahli sekali sehingga dia bisa mengelabui pejabat-pejabat di Kementerian Koperasi kita. Tadi ditemukan 95 koperasi simpan pinjam fiktif dan kita tidak tahu apakah juga sudah berbadan hukum. Kalau itu terjadi, maka aparat Kementerian Koperasi kita, terutama dinas-dinas di daerah, perlu kita pertanyakan keseriusan mereka dalam memberikan izin-izin berusaha. Kita tidak tahu apakah koperasi simpan pinjam online ini mendapat restu betul dari pemerintah, karena bersama JS juga berhasil dikumpulkan 95 akte pendirian koperasi simpan pinjam, kemudian ada nomor NPWP, stempel, dan juga beberapa praktek-praktek koperasi. Teman-teman, kalau kita perhatikan praktek online ini, sebenarnya sih nggak urusan saya amat nih. Tetapi karena kita selalu berhubungan dengan orang-orang koperasi, dan mereka ngeluh, sering betul koperasi mereka digunakan untuk kegiatan-kegiatan tipu-menipu melalui transaksi online. Pengamatan saya di lapangan, saya pernah menemukan seorang ibu, ini prakteknya barangkali nanti Anda akan melihat bagaimana kejamnya mereka di sebuah desa di perbatasan Banyumas di Purwokerto sana, arah ke Cilacap. Saya sempat singgah di suatu warung nasi dan makan, kemudian ibu itu bercerita bahwa dia dapat pinjaman dari sebuah koperasi. Pinjamannya Rp500.000. Dia angsur selama 12 kali, artinya masih worth it lah. 500.000 kemudian dibayar 600.000, 12 kali bayar itu. Tetapi 3 kali bayar kemudian ada datang koperasi lain menawarkan
sebaiknya dilunasi saja dan ibu itu pinjam sama koperasi yang baru. Dan ditambah lagi untuk modal tambahan. Sehingga dengan koperasi yang baru dia pinjam 1 juta. Sisanya melunasi koperasi yang lama dan kemudian utang barunya ada di koperasi yang baru datang ini. Kira-kira 2 minggu kemudian datang lagi koperasi lain yang menawarkan pinjaman untuk menutup pinjaman yang ada, dan dia mendapat pinjaman lagi 1 juta juga dan menutup utang yang lain. Nah itu kalau dikumpul-kumpul kemudian dia tidak pernah habis utangnya, dan dia bilang dia ya karena tidak bisa lagi lari ke lembaga keuangan lain, bank nggak mungkin menerima dia, maka dia terpaksa melakoni deritanya dengan pinjaman yang melilit itu. Korban yang kita dengar baru-baru ini adalah seorang ibu di Wonogiri yang bunuh diri karena dikejar-kejar oleh pinjol. Dan itu adalah pinjol koperasi yang namanya Pulus Mujur. Ini pas ditarik-tarik, larinya sama ke koperasi yang dimiliki oleh JS, yaitu Koperasi Solusi Andalan Bersama. Dan si ibu yang di Wonogiri ini, ternyata pas dicelidiki dia sudah terlilit utang dengan 25 pinjol online KSP. Artinya prakteknya sama dengan yang saya temui di Purwokerto. Sebenarnya bagaimana ini izin koperasi simpan pinjam online ini? Berdasarkan pengamatan saya di lapangan, tidak ada koperasi-koperasi yang saya amati, yang apalagi koperasi besar yang melakukan praktek pinjaman online. Yang terjadi adalah koperasi-koperasi lain di luar komunitas koperasi besar, entah bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan badan hukum, seperti yang dilakukan oleh KSP Solusi Andalan Bersama. Punya badan hukum 5 Juni 2020. Di tengah Kementerian Koperasi atau pemerintah sedang galak-galaknya memberantas atau melakukan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang nakal. Waktu itu ada Permenkop nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Tapi ternyata ini maling-maling ini jauh lebih pinter ya dari pejabat pemerintah kita. Saya nggak mengatakan kong kali kong, nggak mau saya kira mereka lebih pintar sehingga mereka bisa mendapatkan praktek-praktek beroperasi yang luar biasa ini. Masalahnya adalah di koperasi juga kita mengalami sebuah stagnasi yang akut, yaitu banyak koperasi-koperasi besar ini atau koperasi simpan pinjam mempunyai asosiasi maupun organisasi bersama yang bisa melindungi mereka. Hanya sayangnya mereka tidak kompak. Dan koperasi simpan pinjam saja yang kita lihat organisasinya itu misalkan ada IKSP ya, Induk Koperasi Simpan Pinjam, belum ada kabarnya. Ada koperasi yang asosiasi koperasi simpan pinjam juga ada. Kemudian ada koperasi-koperasi berbasis syariah yang organisasi mereka juga kuat. Di koperasi-koperasi berbasis syariah bahkan ada 3 apex koperasi, induk-induk koperasi yang menaungi mereka. Hanya masalahnya belum ada kebersamaan di antara koperasi untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jeritan terhadap pinjaman online itu sudah berlangsung 2, 3, atau 4 tahun yang lalu. Dan polisi baru hari ini berhasil menangkap otaknya, dan saya kira jumlahnya masih sangat banyak. Kita akan tunggu gebrakan berikutnya dari Kepolisian Republik Indonesia, sehingga koperasi tidak terus menjadi kambing hitam, koperasi tidak terus dipojokkan menjadi satu usaha pinggiran yang gagal bayar. Terima kasih, kita ketemu lagi.